Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga yang diberikannya kepada kita sepanjang hidup kita. Terutama kenikmatan-kenikmatan yang terakhir diberikan kepada kita, yaitu kenikmatan kesehatan. Karunia kesehatan yang diberikannya kepada kita hingga pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi santapan siang rohani kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2020. Saya ingin menyampaikan tema memahami perjalanan hidup dan mati. Dengan tema khusus, iman dalam kaitannya dengan kehidupan di alam dunia ini harus dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam uraian-uraian yang kemarin, sudah dijelaskan lebih jauh tentang takwa itu dan cakupan-cakupannya. Salah satu cakupannya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan adanya pengertian yang lebih tegas mengenai kata iman itu. Di dalam sumber-sumber yang lain hanya disebutkan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya, yakni unsur iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kebangkitan, ditambah dengan iman kepada qada dan qadar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti iman itu adalah suatu keyakinan, suatu keakidah tentang adanya Allah yang Maha Esa, tentang adanya Allah yang Maha Kuasa, tentang adanya Allah yang Maha segalanya. Iman itu ada di dalam dada, ada di dalam hati manusia. Karena itu tidak ada seorang pun yang mampu melihat iman seseorang yang ada di dalam dadanya itu. Yang tahu di situ imannya, kadar imannya, kualitas imannya hanyalah yang bersangkutan sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam unsur-unsurnya itu iman kepada Allah. Kemudian beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi.
mulai dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu Nabi Daud adalah kitab Zabur, Nabi Musa adalah kitab Taurat, Nabi Isa adalah kitab Injil, dan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Beriman kepada para rasulnya, iman pada para nabi dan rasulnya. Rasul yang kita tahu ada 25 orang sebagai nabi dan rasul, tapi sebagai nabi, kata para ulama, begitu banyak. Beriman kepada hari kebangkitan, bahwa setelah hari ini ada hari kebangkitan. Setelah kita dimatikan oleh Allah, kematian kita tidak sampai di situ, tapi nanti akan Allah bangkitkan semua hambanya itu, mulai dari Adam sampai Nabi yang terakhir. Kemudian ditambah dengan iman kepada qada dan qadar, atau kepada qadar dan qada. Saya ingin menjelaskan, qadar itu adalah rencana-rencana Tuhan yang telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Qadar itu rangkaian rencana Allah. Misalnya si A akan dilahirkan pada tanggal sekian, lahirnya dalam keadaan selamat, kemudian diberikan umur sekian. Sampai umur sekian, dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qadar Tuhan. Sementara qada Tuhan adalah keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan yang terjadi pada saat itu. Dan ketetapan-ketetapan itu tidak bisa lagi ditolak oleh siapapun. Karena itu maka perbedaan antara qadar dengan qada, qadar rencana Tuhan yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, sedangkan qada Tuhan ketetapan, keputusan Tuhan yang terjadi pada saat itu. Misalnya, saya direncanakan oleh Allah umur saya 90. Kemudian, itu adalah qadar Tuhan. Sementara, kalau saya betul-betul nanti umur 90 diwafatkan oleh Allah, berarti pada saat saya diwafatkan terjadi qada Tuhan. Bisakah itu dirubah oleh Tuhan qadar dan qada? Bisa. Kata Nabi, la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah itu kecuali doa. Dan tidak ada pula yang merubah qada Tuhan itu kecuali doa. Artinya, boleh jadi yang dicatat oleh Allah orang yang berusia 90 tahun bisa lebih daripada itu. Tuhan bisa merubah sendiri apa menjadi ketetapannya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman merupakan aktivitas rohani yang bersifat abstrak, tidak kelihatan. Fokus iman adalah hati. Iman merupakan salah satu kegiatan hati yang tidak sanggup dilihat oleh orang lain. Yang dapat merasakan iman di dalam diri seseorang adalah diri yang bersangkutan sendiri, dan pihak lain yang dapat mengetahui keberadaan iman seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak satu pun orang yang dapat mengetahui iman seseorang. Walaupun keberadaan iman dan segala keadaannya di dalam diri seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain, tetapi iman terpancar keluar dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, yang kemudian dapat diamati, dapat disaksikan, dapat dilihat oleh orang lain.
Inilah yang disebut dengan ciri-ciri iman. Jadi, walaupun iman berada di dalam lubuk hati terdalam dan tidak mungkin diketahui oleh siapapun, tetapi perwujudannya yang diekspresikan dalam bentuk kegiatan atau amal, keberadaan iman menjadi dapat diketahui oleh orang lain. Iman merupakan unsur pertama dan utama dalam Islam. Iman dalam pandangan Islam bagaikan akar bagi semua unsur di dalam agama Islam. Bagaikan fondasi dari sebuah bangunan. Tanpa iman, fondasi amal tidak ada. Tanpa iman seakan-akan unsur lainnya tidak ada. Dan iman menjadi fondasi bagi seluruh unsur bangunan di dalam Islam. Iman sebagai fondasi harus kuat karena merupakan tempat berpijak dari seluruh amal dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap muslim. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah iman di dalam hati, tidak kelihatan, tidak ketahuan, tetapi perwujudannya dapat diamati dan dapat disaksikan oleh orang lain. Semoga ini menjadi santapan siang untuk rohani kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.